Kudus. Puji syukur bahwa kita boleh berjumpa kembali dalam program Renungan Penyejuk Jiwa Gereja Toraja Jumat Batang, edisi hari ini, Jumat 22 Mei 2020. Tema kita hari ini adalah ibadah itu membebaskan. Ibadah itu membebaskan. Yang terambil dari Keluaran pasal 4 ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-23. Keluaran 4 ayat 18 sampai ayat yang ke-23. Firman Tuhan berbunyi, lalu Musa kembali kepada mertuanya Yetro serta berkata kepadanya, izinkanlah kiranya aku kembali kepada saudara-saudaraku yang ada di Mesir untuk melihat apakah mereka masih hidup. Yetro berkata kepada Musa, pergilah dengan selamat. Adapun Tuhan sudah berfirman kepada Musa di Midian, kembalilah ke Mesir, sebab semua orang yang ingin mencabut nyawamu telah mati. Kemudian Musa mengajak istri dan anak-anaknya lelaki, lalu menaikkan mereka ke atas keledai, dan ia kembali ke tanah Mesir, dan tongkat Allah itu dipegangnya di tangannya. Firman Tuhan kepada Musa, pada waktu engkau hendak kembali ini ke Mesir, ingatlah supaya segala mujizat yang telah kuserahkan ke dalam tanganmu kau perbuat di depan Firaun. Tetapi aku akan mengeraskan hatinya, sehingga ia tidak membiarkan bangsa itu pergi. Maka engkau harus berkata kepada Firaun, beginilah firman Tuhan, Israel ialah anakku, anakku yang sulung. Sebab itu aku berfirman kepadamu, biarkanlah anakku itu pergi, supaya ia beribadah kepadaku. Tetapi jika engkau menolak membiarkannya pergi, maka aku akan membunuh anakmu, anakmu yang sulung. Saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan, ibadah itu membebaskan. Ada yang mengatakan, kita sibuk beribadah tetapi belum tentu kita semakin sehat secara rohani. Namun patut disyukuri karena ibadah-ibadah kita makin marak dan banyak jenisnya. Namun, apakah kita telah mengalami dan merasakan pembebasan dan perjumpaan dengan Allah dalam beribadah? Hari ini kita mendengar tentang Israel disebut anak sulung Tuhan yang mesti beribadah kepadanya. Anakku, anakku yang sulung. Anak sulung mestinya menjadi milik Tuhan atau dipersembahkan kepada Tuhan. Jadi Israel sebagai anak sulung mestinya dipersembahkan kepada Tuhan. Artinya semua Israel harusnya dikuduskan atau ditersendirikan bagi Tuhan. Mereka mestinya senantiasa atau terus-menerus hanya beribadah kepada Tuhan. Seharusnya mereka beribadah kepada Tuhan, bukan dijajah atau diperbudak oleh orang Mesir. Tuhan telah mengindahkan dan telah melihat kesengsaraan mereka, sehingga Musa diutus untuk membebaskan mereka dari Mesir, agar mereka dapat beribadah dengan bebas kepada Tuhan. Jadi orang Israel harus beribadah sungguh-sungguh kepada Tuhan. Bagi bangsa Israel atau bagi orang Israel, beribadah berarti pertama, Tuhan yang turun bertindak memilih
dan menjadikan Israel sebagai anak yang diistimewakan, atau dikatakan anak sulung dalam pembacaan kita. Kedua, ibadah berarti pembebasan dan penyelamatan dari berbagai belenggu dan perbudakan kehidupan. Nah, saudara-saudara yang kekasih, beribadah bukan sekedar berkumpul dan bernyanyi dan mendengar khotbah, tetapi beribadah berarti kesempatan indah mengalami kehadiran Allah yang datang memperdengarkan kehendaknya, sehingga kita menikmati pembebasan dari berbagai belenggu dan himpitan dunia ini, terutama belenggu dosa. Untuk itu, mari kita senantiasa beribadah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, karena sekali lagi ibadah itu membebaskan. Terpujilah Kristus. Amin.